Anda sudah tahu hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Belum. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan namanya kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum tahu Ibu. Nah, jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan layanan bimbingan kelompok yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dari Ananda semua dan juga untuk melatih komunikasi. Ibu harapkan pada konseling kelompok ini Ananda sukarela, aktif, dan juga apapun yang nanti dibahas di konseling kelompok ini, Ibu harap Ananda merahasiakannya. Hanya kita dan yang ada di dalam kelompok ini saja yang mengetahuinya. Nah, baik, sebelumnya apakah Ananda semua sudah saling mengenal? Belum Ibu. Nah, karena belum saling mengenal, Ibu punya satu permainan namanya rangkaian nama. Caranya adalah nanti Ananda di sebelah Ibu menyebutkan nama, kemudian nanti teman sebelahnya menyebutkan nama Ananda yang menyebutkan pertama kali. Paham Ananda semua? Paham. Baik, bisa dimulai. Baik, semuanya, saya Bella. Perkenalkan nama saya April. Bella, April, saya Fitri. Bella, April, Fitri, perkenalkan saya Baby. Bella, April, Fitri, Feby, saya Meli. Bella, April, Fitri, Baby, Meli, saya Adel. Bella, April, Fitri, Feby, Meli, Adel, sedangkan saya Rara. Bella, April, Fitri, Feby, Meli, Adel, Rara. Perkenalkan, nama Ibu dari Fitri Liasa sebagai pimpinan kelompok pada pagi hari ini. Baik Ananda, sebelum kita masuk ke konseling kelompok, Ibu punya ice breaking biar Ananda semua fresh dan konsentrasi. Ibu punya permainan, caranya itu gini. Marina menari di atas menara. Marinanya di sini ya. Marina menari di atas menara, menara menari Marina. Pokoknya kita ibu bilang Marina sini, terus menarinya gini gitu. Jadi nanti ibu ubah gitu. Ibu lihat coba dulu. Marinanya gini. Menara. Oke, bisa? Coba kita coba ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara menari Marina. Menari Marina menara. Oke, udah fokus Anda Ibu semua? Sudah Ibu. Oke, baik. Apakah Ananda sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap Ibu. Ada yang ditanyakan Ananda? Tidak Ibu. Baiklah Ananda, nanti itu cara pelaksanaannya adalah nanti satu persatu dari Ananda menyebutkan masalah pribadi Ananda. Kemudian nanti ada satu masalah yang kita sepakati untuk kita angkat dan cari solusinya bersama. Kemudian apakah Ananda sudah siap? Siap Ibu. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke konseling kelompok ini? Tidak Ibu. Baik Ananda, siapa yang ingin pertama kali menyebutkan masalahnya? Baik, silakan April. Saya Ibu Aprilnya bisa manajemen ini keuangan Bu. Karena saya tuh bosan Bu, tuh tiba-tiba masuk akhir weekend tuh uang udah habis. Jadi kayak udah kayak Bu, kayak boros di awal gitu Bu. Jadi April kurang bisa memanajemen uang ya? Iya. Oke, baik. Silakan. Saya Bu, saya memang gitu. Ya saya tuh lebih memang introvert sebenarnya Bu, bukan yang jadi kalau dekat sama orang baru itu nggak gimana Bu, bisa bersosialisasi gitu Bu. Berarti
Bella susah berusaha segala konten. Oke baik, silakan Mary. Saya sambil main HP sih Bu, kayak setiap apa tuh selalu main HP, makan sambil main HP, belajar kadang nggak belajar dan kemudian main HP, terus mau tidur selalu main HP gitu. Gimana tetap selalu main HP? Oh jadi Mary kecanduan HP ya? Oke baik, selanjutnya Kalau saya susah menunjukkan tugas itu, kayak misalnya saya tuh sering menunda-nunda tugas gitu kan Bu, sering kayak tugas tumpuk-tumpuk gitu kan Bu tugasnya, terus nanti baru udah tumpuk-tumpuk itu baru saya kerjain gitu Bu tugasnya, dan itu kan saya kewalahan sendiri gitu kan Bu, jadi ngerjainnya nggak maksimal gitu, ngerjainnya buru-buru, yang penting siap aja gitu Bu dalam ngerjain tugas Bu, jadinya kadang nilainya jelek gitu, jadi itu sih Bu. berarti itu menunggu tugas ya tadi? Iya Bu. Oke baik, nah kan Fitri. Kalau saya sih Bu, kayak saya masalah sekarang tuh kayak malu-malu gitu kan umum gitu, kayak nggak berani bicara gitu, kayak kalau misalnya disuruh maju dadaku itu sering bingung tangannya. Berarti ini ya pasti malu-malu tuh. Saya Bu, kalau saya itu Bu, malas masuk sekolah Bu, nggak tahu kenapa kayak mau ke sekolah tuh nggak suka aja gitu Bu, jadi kayak seminggu itu kadang cuma 2 kali sampai 3 kali sebelum sekolah. Oh, jadi Nala malu masuk sekolah ya? Iya Bu. Oke, silakan. Kalau saya ini sibuk kayak suka ini malas ngedalamin tugas gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada tugas tuh selalu ditunda-tunda gitu. Jadi waktunya itu malah dimainkan ke yang lain gitu. Tugasnya ya udah nanti gitu. Jadi tumpuk sama tugas ini. Oh, jadi menunggu tugas juga ya? Iya. Oke baik, Ananda tadi sudah semuanya menyebutkan masalah pribadi Ananda. Nah, sekarang kita sepakati masalah siapa yang mau kita angkat untuk kita bicarakan bersama. Masalah pribadi Jawab Febri. Campur rumah itu Bu, tugas-tugas itu. Oke, Jadi apa? Tadi ini juga bilang tuh ada kayak masalah tugas, jadi masalah kami juga, karena kami semua ini pasti masalah itu juga. Oke baik. Nah, tadi karena masalahnya Feby yang mau kita angkat, boleh Feby jelaskan lagi masalahnya apa? Jadi saya tuh sering menunda tugas kan Bu, kayak saya bilang tadi juga. Saya PR kan Bu, kan hampir setiap hari itu kan ada PR kan Bu, dari mata pelajaran yang berbeda. Sedangkan satu hari itu pelajarannya sampai 3, 4 gitu kan Bu. Jadi otomatis keempatnya itu ada PR juga, ditambah lagi hari besoknya. Dan hari itu kan kumpul minggu besoknya ya kan Bu. Jadinya tuh saya tunggu aja gitu Bu, ada saya ansur. Jadi minggu besoknya ya pasti udah bertumpuk lah kan Bu, PR-PR semua mata pelajaran tuh, tugas-tugasnya. Jadinya saya melihat tugasnya yang udah bertumpuk tuh, saya malas gitu Bu mau ngerjainnya. Jadinya kayak nggak mood gitu kan Bu, karena saya kan banyaknya. Jadinya saya kadang ngerjainnya yang penting saya kerjain aja saya Bu asal-asalan. Terus itu jadinya saya ini Bu nggak maksimal ngerjainnya. Jadi karena ditunda tuh karena ada menumpuk-numpuk gitu ya. Oke baik. Teman-teman yang lain Ananda. Kalau saya sama sih kayak gitu, kadang kayak gitu. Misalnya saya bikin tugas nih, terus kayak nanti HP saya itu bunyi Bu, pasti nanti teralihkan ke HP Bu. Jadi kalau misalnya saya teralihkan ke HP itu saya tuh kayak udahlah main HP, nanti kan tugas itu. Jadi menyampingkan tugas itu Bu. Jadi gampang ke distract ya sama HP. Oke baik, selanjutnya boleh Nanti. Saya sama aja kayak Feby sama Fitri, saya juga sering menunda-nunda tugas itu karena saya itu lebih suka bermain HP gitu. Kadang kalau pas pulang sekolah itu kan masih capek, biasanya kalau pulang sekolah itu saya tidur istirahat di kamar. Nah malam tuh setelah habis maghrib, setelah saya makan tuh sebenarnya kadang ada niat mau mengerjakan PR, tapi pas udah megang HP itu jadinya kayak hilang gitu niatnya. Jadinya yang awalnya dari mau mengerjakan PR jadinya nggak jadi. Jadinya tuh kayak main HP gitu tuh. Jadi sama aja ya, kayak distract sama HP. Iya. Oke boleh yang lain boleh menanggapi. Kalau saya Bu, kalau saya tuh paling Bu kayak ada kadang-kadang kayak suka
depan. Jadi kayak dia tuh bukan putus, jadi kayak saya tuh kerjanya kayak asal-asalan lah, pakai makanya nggak sesuai kadang-kadang gitu Bu. Jadi kayak ini tuh kayak apa ya, kayak mager gitu ya. Benar, rasa malesnya Iya ya. itu Bu, kayak tuntas rasa kayak maunya kerjaan itu belum ada Bu. Jadi kayak nanti dulu gitu Bu. Oke, baik, selanjutnya. Kalau saya tugasnya sama kayak dari Bu, dari main HP-nya apa dengan dari tugasnya. Jadi makanya gara-gara HP ini semua tugasnya kan memang kita janji mau tugas dulu karena nanti. Nah sekolah HP itu kan mau sampai jam 12 jam 1. Saya nggak ngegarang lagi, bapak ada lagi nggak ada lagi, jadi banyak. Udah memang selesai nih sekarang kalau nggak ada tugas dulu. Bapak nggak mau masuk kelas ya? Oke, baik. Apa bukan berbeda dari teman-teman yang lain, sahabat kita sama si Bella. Jadi kayak kalau kita udah nggak tugas jadi kayak makin males ngikut ke sekolahnya. Jadi kayak udahlah nggak kerjain juga, jadi udah minta Oke, baik. Sama sih Bu, kayak sama kayak teman-teman tadi. Ini waktunya tuh kebanyakan untuk main sih Bu. Jadi kan pas ada tugas bukannya dikerjain, malah udah biarin aja gitu. Masih ada tuh waktunya karena kita tuh waktu seminggu kan Bu. Jadi kayak merasa aku masih panjang gitu. Jadi ada tugas tuh ya udah ditunggu aja. Ditumpuk pas udah deadline-nya, nah itu barulah begadang jadi yang kerjainnya. Jadi karena banyak main ya. Iya. Oke, baik. Tadi Anda semua sudah menanggapi masalah-masalah dari Feby. Nah, jadi apa nih menurut Ananda dampak dari kalau kita tuh menunda tugas gitu? Oke, silakan April. Kalau dari saya tuh dampaknya jadi kayak kita buat tidak optimal, kayak apa nggak jadi nggak betul buat teknologi kayak jadi kita ngarang aja lah sembarang lah itu jadi gitu kan. Jadi karena deadline udah dekat kan Bu, jadi gitu Bu. Jadi buat kadang-kadang jadi kayak itu jadinya kan terlalu over kan di akhir prosedur dagangan sampai kita kalau udah kita jadi kesehatan kita jadi menurun kan. Jadi kayak dari waktu aja jadi kita tahu nih kayak ini kalau saya kita minum udara nih kayak kan sama mata ada Bu. Nah itu sih Bu, kayak mata padu gitu Bu. Jadi ke fisik juga ya Iya. akibatnya. Oke, silakan. Saya Bu, saya juga sama kayak April tadi Bu, fisik terus akademik pasti lah bukan saya gara-gara aku, jadi akademik saya terganggu, alfa saya sering banyak. Karena kalau sakit nggak bisa naik Bu, karena data sakit saya juga bisa saya pakai gitu Bu. Jadi akademik saya turun, fisik saya juga nggak sehat gitu Bu. Jadi dampaknya bagi saya. Jadi kan banyak di akademik terus kesehatan Iya. Oke, silakan. Kalau saya dulu yang dibilang sama Bella sama April tadi dapat menyebabkan ke akademik gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita apa tuh lambat bikin tugas tuh pasti apanya tuh kenilai. Terus kayak kalau kita ngerjain tugas tuh kayak buru-buru gitu. Jadi kita tuh nggak paham Bu. Terus kayak dampaknya tuh juga bisa mengakibatkan stres gitu Bu. Karena kalau misalnya kayak saya tuh menyelesaikan tugas nih Bu, besok pagi kumpul gitu Bu. Jadi kayak saya tuh pasti panik gitu Bu, panik langsung. Terus kadang kalau misalnya kayak apa tuh kayak saya tuh nangis gitu Bu, kayak dari ini ya belum lagi gitu, tugas ini belum gitu. Oke, berarti ini yang sampai nangis ya. Oke, baik, silakan lanjutnya. Kalau saya dampaknya itu karena saya menunda tugas karena lebih banyak main handphonenya tuh saya kadang jadi stres itu Bu, karena udah mepet terus ternyata tugas saya itu banyak belum saya kerjakan. Itu kalau misalnya udah lama kan juga udah lupa ya Bu gimana caranya, apalagi kalau matematika gitu Bu. Jadi kayak caranya jelasin sama guru tuh saya udah lupa gitu. Kadang kalau apa juga sama seperti Fitri, saya juga suka nangis karena udah lupa caranya gimana. Terus itu dimarahin sama mama saya juga karena kebanyakan main handphone gitu. Jadi sampai stres ya, Meli, sampai di Iya, mana Apalagi pelajaran matematika kimia, Iya sih Bu, fisika, Bu, karena biologi. ya karena itu kan itu aku pakai rumus kan,
tuh kadang-kadang udah dikasih tahu nih Bu, udah kita catat Bu, tapi kan cara kerjanya kadang muter-muter kan Bu. Iya benar-benar, apalagi rumus sekarang. Iya. Oke, baik selanjutnya boleh ya? Nampaknya ini sih Bu, lebih ke kesehatan juga penilaian atau juga jadi turun. Kalau kesehatan kan kayak karena waktunya kebanyakan main terus tiba-tiba pas belajarnya jadi begadang gitu kan Bu. Jadi badannya pas masuk itu kurang fit, terus juga jadi langsung ngantuk di kelas, jadi pas dijelasin sama guru jadi malah nggak kedengaran. Jadi karena nggak kedengaran itu jadi nggak tahu apa yang dijelasin sama guru, jadi pas ngerjainnya jadi asal-asalan gitu Bu. Yang penting siap jadi gitu sih Bu. Sampai jadinya salah-salah dia. Oke, baik selanjutnya. Saya Bu, sama juga sih Bu, kayak teman-teman tadi kan, dampaknya itu ke nilai saya gitu kan Bu, karena saya ngerjainnya nggak maksimal, saya ngerjainnya nggak serius, jadi nilai saya itu jelek, rendah gitu kan Bu. Sekarang kan 4.0 gitu kan Bu, jadi itu kan itu sangat berpengaruh ke rapor saya juga gitu Bu. Terus jadinya ranking saya itu menurun, tapi jadinya saya kena kalah nanti gara rendah saya Bu, karena ranking saya ini menurun gitu Bu. Itu berpengaruh banget ya Iya, Bu. ke akademik. Oke, selanjutnya. Kita fotonya itu nilainya turun, terus nanti jadi kayak makin nilai turun tuh kalau mungkin kadang ada ya Bu orang yang kembali nilainya turun malah jadi dia kayak makin malas belajar gitu Bu. Jadi ya seperti itu lah Bu. Jadi dampaknya jadi semakin males ya kalau ada Oke. Nah, baik. Tadi Ananda semua sudah menyampaikan dampaknya dari menurunkan tugas. Nah, sekarang Ibu mau dengar nih apa solusi dari Ananda semua. Boleh? Silakan April. Kalau dari saya Bu, mungkin kayak yang tadi bilang sama Fitri kan betul banget. Terus kadang-kadang melihat itu kan fisika, itu kayak matematika itu kan kayak pakai rumus dan pakai cara yang itu kan Bu. Jadi kayak kita tuh harus apa ya, paling minimal tuh kayak habis kayak kan kita pulang nih kan Bu, terus sampai siang gitu. Nanti sore itu untuk istirahat itu mungkin malamnya Bu habis maghrib nih Bu, baru jangan lagi untuk nyicilnya Ibu. Nah, mungkin itu sih Bu, kayak karena itu tuh masih stres kan Bu, kayak tahu nih kita caranya gimana, kayak awal-awal kayak mana lagi gitu Bu. Jadi kayak ya kan kayak gitu Bu, kayak lebih awal lagi gitu kan. Jadi kalau nggak capek dikerjain dulu terus dicicil gitu. Iya, Oke. cicilan. Silakan. Jadi Kalau menurut saya Bu, solusinya sama juga sih Bu, kayak update kan Bu, dikerjain pas malamnya, pas di sekolah dikasih nih kan Bu tugas, jadi pas malamnya itu sekiranya udah fit lah kan Bu badannya, udah nggak capek lagi, udah istirahat juga, pakai kira-kira udah selesai makan malam gitu kan Bu, atau selesai sholat isya, nah baru coba bukalah lagi kan Bu pelajaran yang udah dipelajari pas di sekolah tadi, lihat tugas-tugasnya, jadi ansur dikerjain gitu kan Bu. Kalau misalnya pas di hari itu tugasnya banyak, kayak misalnya 3 mata pelajaran ada tugas semua, jadi ansur dulu kayak sekiranya yang paling berat gitu kan Bu, yang paling susah, daripada yang paling ringan diangsur atau selesai semua gitu. Itu biasanya juga gitu Bu, jangan ditumpuk-tumpuk gitu sih Bu. berarti diangsur dari yang lebih berat ya, yang lebih susah. Oke. Oke, silakan. Bu, kalau menurut saya solusinya itu dikerjakan tiap malam tuh ada yang dikerjakan. Jadi kalau main HP itu karena kan saya HP kan bawa kendaraan dan dia HP-nya itu saya singkirkan dulu, pokoknya tidak diberikan lagi mulai dari set maghrib itu. Tapi nanti di sana HP jam 8:30 dan jam 9 saya ngerjakan tugas. Dan itu boleh lagi yang HP atau nanti 45 menit belajar 10 menit main HP gitu Bu. Jadi tidak bosan juga gitu Bu. Jadi main HP-nya dibagi sama kerjain tugasnya. Oke. Silakan, Mary. Ya, saya sebenarnya bilang Bella perlu meningkatkan apa tuh nggak usah megang HP dulu biar lebih fokus, karena saya kan kalau udah megang HP itu nggak bisa ya lakukan yang lain, tapi kayak udah main HP aja gitu. Jadi alangkah baiknya ketika malam hari itu setelah makan dan lain sebagainya dan saya adanya mengerjakan PR itu tuh saya nggak megang HP dulu biar benar-benar mengerjakan PR gitu. Berarti HP-nya dijauhin dulu ya, Mary. Oke. Selanjutnya boleh. Saya setuju dengan teman-teman Bu. Jadi kalau misalnya kita lebih baik kita kerjain tugas dulu baru kita kayak main-main gitu. Jadi kalau kita ada kerjain tugas pasti kayak kita sendiri yang senang gitu ya Bu ya, karena kan udah selesai gitu, nggak ada lagi beban-beban di pikiran, nggak bisa disentik
sesuatu yang minimal ada yang dikerjakan setiap hari ya Bu. Oke, silahkan. Ya, kalau saya juga cukup kayak misalkan saya dengan tugas hari ini, walaupun bisa masih dikerjain gitu pas pulangnya. Walaupun misalnya capek kan setelah bisa gitu kan bisa dicicil gitu. Walaupun nggak banyak, setidaknya dicicil lah gitu. Walaupun cuma kayak 2 soal 3 soal, setidaknya dicicil gitu. Terus juga kalau misalnya, karena kan kalau misalnya dikasih tugas hari itu juga dikerjain, materinya masih ingat gitu sih Bu. Jadi dikerjain di hari yang sama juga biar materinya nggak lupa gitu. Walaupun dicicil 2 soal gitu. Yang penting ada dicicil. Jadi lakukan. Oke, baik, sangat bagus sekali solusi dari Anda semua. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan hasil dari konseling kelompok kita pada hari ini? Oke, Febri silakan. Kesimpulannya sih Bu, kalau menurut saya dari yang teman-teman udah sampaikan tadi yang kita bahas juga, kayak intinya tuh kita nggak boleh menunggu tugasnya dan harus mencicilnya gitu, harus mencicilnya setiap malam ataupun setiap hari. Memang tuh ada yang dicicil gitu kan Bu, dia minggu besoknya tuh pas dikumpul tugasnya nggak numpuk gitu kan Bu, jadinya kita juga nggak stres, tentu kita kayak dikatakan dari tadi juga kita nggak nangis gitu kan Bu. Tentu pastinya nilai kita juga lebih bagus lah gitu kan Bu, jadinya karena kita ngerjainnya lebih maksimal karena waktunya cukup lama gitu menjelang dikumpul tuh. Jadi kalau misalnya ada yang sekiranya kitanya kurang paham dalam mengerjain tugas itu, kita bisa kayak coba tanya lagi, cari tahu lagi gitu. Tapi kalau udah mepet mau dikumpul, satu kita nggak paham, kita mau nanya pasti udah kayak mana gitu kan Bu, agak susah gitu. Oke, jadi kesimpulannya Anda semua harus mencicil tugas ya, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda jadi banyak, kemudian males sampai di malam dua tadi kan. Oke, baik, mungkin konseling kelompok kita bisa kita akhiri. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau dengar nih kesan-kesan dari Anda semua. Boleh, siapa yang pertama kali? Silahkan Fitri. Pesan dan pesan itu kayak pasti sangat senang ya Bu ya, karena mengikuti konseling kelompok ini, karena saya juga jadi tahu rupanya bukan saya sendiri yang mengalami masalah itu. Terus kayak saya juga jadi tahu ini Bu masalah-masalah yang teman-teman alami gitu. Terus kayak semoga konseling kelompok ini diadakan lagi Bu, karena tadi teman-teman masih banyak yang belum diselesaikan masalahnya untuk memecahkan masalah teman-teman ini. Pasti teman-teman butuh solusi juga Bu. Baik, silakan siapa selanjutnya? Saya Bu, ya silakan Vera. Kalau saya sendiri, kesan saya bisa terharu ya Bu, karena akhirnya saya bisa ngomong tadi saya introvert ya Bu. Jadi saya bisa menyampaikan pendapat di sini. Terus saya juga tahu solusi teman-teman yang lain. Jadi saya bisa menentukan apa pilih yang mana cocok dengan saya. Terus kalau untuk pesannya sendiri, semoga konseling kelompoknya betul yang kata Fitri tadi dilanjutkan lagi, karena banyak lagi masalah-masalah kami yang belum dibahas gitu. Oke, baik, silakan Meli. Pesan-pesan dalam melaksanakan kegiatan ini Bu, membuat saya jadi mengenal satu sama lain. Biasanya kalau cuma namanya aja atau orangnya aja gitu kan, sekarang jadi tahu ini orangnya ini gitu. Terus juga saya mendapat solusi. Saya kan orangnya canduan main HP gitu kan Bu, jadi harus mengerjakan apapun termasuk itu mengerjakan tugas. Nah, dengan adanya kegiatan ini saya bisa tahu solusi untuk mengerjakan tugas itu untuk tidak memegang HP dulu. Baik, selanjutnya silakan April. Oleh saya itu kesannya saya sangat berkesan pada sesi konseling pada saya hari ini Bu. Saya jadi tahu solusi apa yang harus saya terapkan di saya untuk agar itu tidak cepat selesai begitu Bu. Terus pesannya semoga kedepannya diadakan lagi konseling kelompok seperti ini. Ya, baik. Kemudian silakan
Kesannya saya sangat senang Bu dengan adanya konseling kelompok ini, bisa saling mengenal teman-teman yang lain gitu kan Bu, bisa saling kenalan, bisa jadi kenal sama teman-teman yang kelas saya juga yang sebelumnya saya kurang tahu gitu kan Bu. Satu kayak juga bermanfaat bagi saya karena permasalahan dibahas juga permasalahan saya, jadinya saya mudah-mudahan bisa menerapkan solusi yang sudah kita bahas tadi di sini gitu kan Bu, bermanfaat juga bagi saya. Dan pesannya kayak semua kegiatan konseling kelompok ini bisa kita adakan lagi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang lain. Oke, baik. Ya. Saya mendengar Ananda semua ingin melakukan konseling kelompok ini di kemudian hari. Nah, hari ini kita sepakati dulu mau hari apa, jam berapa, dan di mana tempatnya gitu. minggu depan aja buat di hari yang sama di tempat kelas ini kalau bisa pasti kita seminggu karena sekarang ini juga ada kosong. Berarti di hari, di jam, dan di tempat yang sama. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan sangat antusias. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi